Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Rahmawati dari kelompok 1 dan rekan saya yang bernama Baby Tenia akan mempresentasikan yang berhubungan tentang perbankan. Baik, materi pertama adalah pengertian bank. Bank adalah salah satu jenis usaha yang berhubungan dengan menabung, perputaran uang, deposito, dan lainnya. Menurut Sigit dan Totok, bank adalah lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana. Selanjutnya, sejarah perbankan. Yang pertama, izin pendirian bank. Izin pembukaan bank Belanda di wilayah Indonesia dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 1946 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kebijakan yang cukup berpengaruh dalam perkembangan perbankan di awal kemerdekaan ini yaitu nasionalisasi De Javasche Bank. De Javasche Bank setelah Indonesia merdeka beroperasi kembali, bahkan selama beberapa tahun berfungsi lagi sebagai bank sentral, meskipun berkedudukan sebagai badan usaha swasta dan sebagian sahamnya ada di tangan asing. Tetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Sesuai dengan undang-undang tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas untuk mengawasi bank-bank. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan Bank Negara Indonesia Unit 2 bidang rural dan ekspor impor dipisahkan masing-masing menjadi dua bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI atau Bank Rakyat Indonesia sebagai bank umum. Dalam konferensi meja bundar tahun 1949, pemerintah Indonesia dan Belanda memutuskan untuk mengubah fungsi Bank Negara Indonesia dari bank sentral menjadi bank umum. Bank BNI mulai mengarahkan usahanya untuk pembangunan ekonomi, sedangkan Bank Indonesia yang pada waktu itu bernama De Javasche Bank ditunjuk menjadi bank sentral. Selanjutnya, bentuk hukum bank terdapat dalam pasal 21 Undang-Undang Perbankan, yaitu bank umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. Terus selanjutnya, bank perkreditan rakyat dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis bank, diantaranya bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini mengacu pada hukum formil negara. Sedangkan bank syariah merupakan jenis perbankan yang segala sesuatu menyangkut tentang syariat-syariat Islam yang mengacu pada Al-Quran dan Hadis. Berkaitan dengan bank syariah, hukum agama Islam melarang menggunakan sistem bunga karena bunga atau riba adalah haram hukumnya. Pengganti bunga itu digunakan sistem bagi hasil. Prinsip-prinsipnya ada mudoroba, musyarakah, murobaha, ijaroh, dan ijaroh wa iktina. Baik, sekian dari saya, yang nanti materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baby Tenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby Tenia, NIM 12004078. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari makalah kelompok kami. Yang D ada kegiatan-kegiatan bank. Kegiatan-kegiatan bank umum meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada menghimpun dana atau funding. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini sering disebut funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan disebut juga dengan nama rekening atau account. Yang kedua, menyalurkan dana atau lending. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman
yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank. Yang ketiga, memberikan jasa-jasa bank lainnya atau services. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi pihak bank dan nasabah. Bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread base semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread. Bunga simpanan yang lebih besar dari bunga kredit. Selanjutnya produk perbankan. Berikut adalah daftar produk perbankan di kalangan masyarakat. Yang pertama ada tabungan. Tabungan merupakan sebuah produk perbankan yang ditawarkan untuk memiliki kebutuhan menabung atau menyimpan uang. Di luar itu, tabungan juga perlu dimiliki ketika bekerja, karena penghasilan yang didapatkan dari kantor tempat bekerja juga akan disalurkan tiap bulannya pada tabungan di bank. Tabungan juga memiliki fitur penarikan atau pemindahan dana. Secara umum, jenis-jenis tabungan seperti tabungan haji, tabungan berencana, serta tabungan berjangka. Jika menyetujui produk perbankan ini, maka akan dapat kelengkapan seperti buku tabungan, kartu ATM, dan e-statement. Yang kedua ada deposito. Deposito adalah produk investasi dari perbankan dengan tingkat pengambilan lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Yang ketiga ada kredit. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji. Pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. 4. Online banking merupakan salah satu layanan jasa produk perbankan yang memberikan kemudahan untuk bertransaksi serta mengelola finansial nasabah di mana dan kapan saja. Terbagi menjadi 3 jenis, yaitu SMS banking, internet banking, dan mobile banking melalui aplikasi. Yang F, ada rahasia bank dan sanksi administratif. 1. Rahasia bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini, menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Pengertian rahasia bank juga dapat kita temui dalam pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. UU Perbankan, yaitu rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Selanjutnya ada sanksi administratif. Pihak pimpinan Bank Indonesia selain dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan, Bank Indonesia dapat menetapkan atau menambah sanksi administratif sebagai berikut. Pertama, denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan turut serta dalam kegiatan clearing, pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan.
pemberhentian pengurus bank, dan selanjutnya menunjuk mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. Dan yang terakhir, pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang yang tercela di bidang perbankan. Demikianlah presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.